Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia yakni Paus Fransiskus. Dalam pertemuan tersebut, Megawati dan Paus Fransiskus bertemu selama 15 menit. Presiden kelima Indonesia juga memberikan hadiah berupa batik untuk Paus Fransiskus. Momen tersebut diunggah oleh akun X Vatikan News pada Selasa 19 Desember 2023. Dalam video itu memperlihatkan momen keduanya bertemu di Istana Apostolik Vatikan. Terlihat Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga mendampingi Megawati dalam pertemuan tersebut. Mereka pun duduk bersama Paus Fransiskus dan membicarakan sejumlah hal penting selama 15 menit. Dikutip dari Warta Kota, Paus dan Megawati membahas kerukunan antar umat beragama hingga perubahan iklim yang membahayakan alam dan manusia. Puan Maharani juga mengatakan Paus Fransiskus mendorong Indonesia untuk mempertahankan toleransi antar umat beragama. Meski begitu, ia menegaskan tidak ada pembicaraan soal politik dalam pertemuan Megawati dan Paus Fransiskus. Lantas pertemuan singkat itu ditutup dengan foto bersama. Wajah Megawati terlihat selalu tersenyum dalam pertemuan itu. Begitu pula saat Megawati memberikan buah tangan berupa batik untuk Paus Fransiskus. Sebaliknya, Paus juga memberikan hadiah untuk Megawati dan rombongan. Israel gembar-gembar mengumumkan bahwa Menteri Pertahanan Israel hingga tentara Zionis berhasil masuk ke terowongan terbesar Hamas. Selesai video tersebut viral, Hamas pun memberikan respons dan menertawakan. Sayap militan Hamas menyebut upaya Israel sia-sia dan terlambat. Dikutip dari Al-Mayadeen, hal tersebut disampaikan melalui pernyataan Hamas pada Senin 18 Desember. Hamas menjelaskan bahwa terowongan itu digali semata-mata untuk tujuan melaksanakan operasi Banjir Al-Aqsa. Kepada tentara Israel, Hamas mengatakan bahwa mereka sudah terlambat. Pasalnya, pasukan Zionis baru berhasil masuk ke terowongan tersebut saat misi Hamas sudah selesai. Diketahui sebelumnya, pasukan pertahanan Israel atau IDF merilis sebuah video yang memperlihatkan Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant berkeliling terowongan Gaza. Gallant dan perwira senior IDF tampak tercengang saat memasuki terowongan tersebut. Pasalnya terowongan terbesar itu dilapisi baja dan diperkuat dengan semen hingga kolom baja. Bahkan mobil pengangkut personil dan senjata bisa melewati terowongan tersebut. Terowongan ini berada tepat di dekat area situs militer di daerah yang ditutup oleh IDF. Israel pun membutuhkan waktu 70 hari perang habis-habisan untuk menemukan satu terowongan besar itu. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah sempat menghilang selama 2 minggu di tengah perang Hamas-Israel. Kini Abu Ubaidah muncul dan mengolok-olok Israel. Bahkan ia menyebut melawan tentara IDF seperti berburu bebek. Dikutip dari Palestine Chronicle, hal tersebut disampaikan Abu Ubaidah dalam pernyataannya pada Jumat 15 Desember silam. Video berdurasi 9 menit itu menjadi pidato paling pedas dari Abu Ubaidah yang menceritakan kondisi dan situasi saat sayap militan Hamas bertemu dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Abu Ubaidah menyebut tentara IDF akan berlari, berteriak dan menangis seperti anak-anak saat bertemu Hamas atau Brigade Al-Qassam. Oleh sebab itu, Abu Ubaidah mengibaratkan melawan tentara IDF seperti berburu bebek. Lanjutnya, juru bicara Al-Qassam memperingatkan tentara Israel akan kekalahan yang pasti terjadi. Sebaliknya, ia memuji perlawanan Palestina dan bersumpah akan menimbulkan kerusakan lebih besar lagi jika pasukan Israel menyerbu Gaza. Terlebih, Abu Ubaidah mengklaim pejuang Al-Qassam mampu menghancurkan lebih dari 100 kendaraan militer Zionis selama 5 hari. Kondisi itu terjadi saat Al-Qassam bertempur sengit dengan Hamas di Jabalia, Sheikh Radwan, Al-Sejaya, dan Khan Younis. Semakin hari Israel justru melancarkan serangan tak manusiawi di Gaza, kondisi itu membuat Hamas mendesak sekutunya yakni Pakistan untuk mengeluarkan senjata nuklir. Dikutip dari Middle East Media Research Institute, permintaan itu disampaikan oleh salah satu pemimpin Hamas yakni Ismail Haniyeh. Ia pun termasuk dalam daftar petinggi Hamas yang diincar oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Lantas permintaan Ismail Haniyeh disampaikan saat konferensi cendekiawan Islam pada pekan
pekan lalu, konferensi yang juga dihadiri para petinggi Hamas itu diadakan di ibu kota Pakistan, yakni Islamabad. Adapun konferensi itu bertajuk Kesucian Masjid Al-Aqsa dan Tanggung Jawab Umat Islam. Dalam pidatonya, Ismail Haniyeh percaya Pakistan memiliki peran penting dalam konflik yang sedang terjadi, yang menyebut Pakistan merupakan negara yang kuat. Terlebih, Pakistan merupakan negara bersenjata nuklir yang dianggap bisa mengancam Israel. Ismail Haniyeh memprediksi Israel akan takut jika diancam senjata berkekuatan nuklir dari Pakistan. Sementara para peserta konferensi mengakui Hamas memiliki kekuatan politik yang melancarkan jihad defensif. Tentara Israel terlibat pertempuran sengit dengan Hamas selama 2 hari berturut-turut. Kondisi itu membuat puluhan tentara Israel terluka parah dan terpaksa dievakuasi menggunakan helikopter. Dikutip dari Palestine Chronicle, data tersebut dikonfirmasi oleh Rumah Sakit Israel Soroka. Dalam pernyataannya, rumah sakit itu menerima sedikitnya 28 tentara Israel yang terluka. Puluhan tentara Israel itu sekarat seusai terlibat pertempuran sengit di Gaza selama 2 hari. Lantas pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi puluhan tentaranya menggunakan helikopter, sementara proses evakuasi yang susah payah ini tak hanya dilakukan sekali ini saja. Sebelumnya, IDF selalu mengevakuasi tentaranya melalui jalur udara. Bahkan IDF mengakui proses evakuasi melalui jalur udara masih mengalami kesulitan. Pasalnya, proses evakuasi itu disertai ancaman serangan dari Hamas. Adapun video itu telah diunggah oleh akun X IDF pada Minggu 10 Desember silam. IDF mengklaim proses evakuasi tentara Israel harus dilakukan dengan cepat. Pasalnya proses evakuasi itu berada di bawah ancaman dari daerah pertempuran. Dilaporkan militan Palestina terus melakukan serangan mendadak di jalur Gaza. Bentrok sengit terjadi antara Brigade Al-Qassam dengan tentara Israel. Adapun bentrok tersebut terjadi di perbatasan kota Gaza. Akibatnya 2 tentara Israel sekarat di medan perang. Inilah penampakan 2 tentara Zionis yang berlumuran darah. Video tersebut diunggah oleh Al-Qassam melalui akun Telegramnya pada Senin 18 Desember malam. Dalam keterangannya, Al-Qassam mengklaim berhasil melenyapkan kendaraan militer musuh. Pasalnya, terlihat sejumlah iring-iringan tank pasukan pertahanan Israel atau IDF dihancurkan. Sementara di akhir video terlihat tentara Israel sedang mengevakuasi 2 rekannya yang sekarat. Helm perang dan sekujur tubuh pun dipenuhi dengan darah. Bahkan 1 tentara dalam keadaan kritis lantaran dibungkus dengan aluminium foil. Mereka pun dievakuasi menggunakan tandu agar bisa diselamatkan. Seorang tentara wanita Israel terluka selesai bermain-main dengan tanknya sendiri. Tentara yang tak diketahui identitasnya itu berdiri di depan tank dan terkena serangan hingga terpental. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel itu diduga terlalu sering bermain TikTok. Pasalnya, militer Zionis terekam sedang bermain-main di depan tanknya. Terlihat wanita itu berdiri di depan moncong kendaraan lapis baja IDF. Ia pun memberi aba-aba kepada rekannya yang mengoperasikan tank tersebut. Selesai aba-aba itu, tank tersebut langsung menembak tentara wanita Israel. Sontak serangan itu membuat tentara Israel yang semula berdiri tegak langsung terpental ke belakang. Dilaporkan ia mengalami luka-luka seusai insiden konyol tersebut. Video itu langsung viral di media sosial dan mendapat berbagai kecaman. Kondisi mengenaskan tentara Israel berada di jalur Gaza. Pasalnya banyak tentara Israel yang mengalami kebutaan. Tak hanya itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga terinfeksi virus yang mematikan. Dikutip dari Serambi News, informasi itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi dari Masyarakat Penyakit Menular Israel, yakni Profesor Galia Rahaf. Ia mengatakan banyak tentara Israel yang terluka di jalur Gaza. Pakar penyakit menular mengatakan tentara Israel terkena infeksi jamur dan bakteri yang kebal antibiotik. Di saat yang bersamaan, tentara Israel yang terluka semakin bertambah. Oleh sebab itu, dokter mendiagnosis tentara Israel positif mengidap infeksi yang resistan terhadap antimikroba.
Profesor Galia mengatakan kontak dengan tanah dan lumpur di Gaza menyebabkan virus hingga bakteri mematikan mudah masuk ke tubuh tentara Israel. Sementara sebelumnya ratusan tentara Zionis dilaporkan mengalami luka serius di bagian mata. Tercatat sekira 100 tentara Israel mengalami kebutaan karena ledakan seusai pertempuran di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.